Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kasih setiamu masih mengalir dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu masih melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Kami memiliki kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kami hendak Roh Kudus-Mu bekerja bebas di tempat ini Tuhan. Hadirlah Kau kuasa-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Kau dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat teman-teman kami dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kau hantarkan mereka dengan penuh sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali buat teman-teman semuanya. Ku
Terima kasih Bapak yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar saat Tuhan, kami akan lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami Tuhan Yesus, semakin Tuhan Yesus menyenangkan hatimu. Kita yang siap melompat memuji nama Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Saya mau menyapa anak-anak muda di tempat ini. Shalom bagi kita semua. Semua bersuka cita, amin. Siap melompat bagi nama Tuhan, siap menari bagi nama Tuhan. Ayo kanan kirimu katakan, aku siap memuji nama Tuhan. Aku siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Aku siap mengenal firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mendengarkan sebagai firman Tuhan.
Kami percaya pengenalan kami akan Tuhan akan menuntun kami, akan membawa hidup kami boleh senantiasa mengalami apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Pagi ini kami rindu Tuhan supaya anak-anak muda di tempat ini boleh memahami akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, menjadi anak-anak muda yang berdampak dalam kehidupan ini. Karena kami tahu setiap mereka Tuhan sudah melengkapi dengan kasih kuasa-Mu, bahkan Roh-Mu tinggal dalam hidup mereka untuk menuntun, menggenapkan apa yang menjadi janji-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kalau kita renungkan pujian yang pertama tadi diangkat di refnya, dikatakan Yesus, kusembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Kemudian keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Menyembah Tuhan bukan hanya pada saat kita bernyanyi. Penyembahan terbaik ketika kita mampu mengaplikasikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Penyembahan terbaik ketika firman itu hidup dalam kehidupan kita. Penyembahan yang terbaik dalam hidup kita ketika kita mampu berdampak bagi orang banyak. Itu penyembahan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan sebuah janji bagi anak-anak Tuhan bahwa Dia akan senantiasa menolong, memberkati umatnya, supaya janji itu bukan menjadi sebuah kesulitan bagi kita untuk mengalaminya, tetapi Tuhan menginginkan setiap kali Dia berfirman, maka firman itu jadi dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sekali lagi, firman ini bukan kata-kata motivasional, tapi ini sebuah janji yang kuat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Firman ini mengingatkan, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Hidup hari-hari ini adalah hidup ya, di zaman kalian ini penuh dengan kompetisi. Di mana-mana, mau di sekolah, mau di gereja, mau dalam kehidupan, semuanya sepertinya berlomba-lomba. Tapi sekali lagi, dunia juga tidak kalah saing dengan itu. Dia selalu menawarkan bagaimana cara instan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Tapi firman Tuhan selalu mengajarkan hidup menurut kebenaran firman-Nya. Di tengah persaingan ini seringkali orang memilih jalan instan. Padahal jalannya Tuhan itu jauh lebih indah. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Daniel. Daniel itu sesungguhnya dia adalah anak seorang bangsawan. Kemudian karena dia pintar, maka dia diambil dan dibawa ke negeri pembuangan, dibawa ke Babel. Hidup di negeri pembuangan tentu nggak sama dengan hidup di negeri sendiri. Pasti hidupnya penuh dengan tekanan, pasti hidupnya penuh dengan intimidasi, pasti hidupnya berbeda dengan apa yang diinginkan ataupun ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya. Tetapi sekalipun Daniel hidup di negeri pembuangan, Alkitab catat keadaan itu tidak mempengaruhi mentalnya Daniel. Kehidupan itu tidak mempengaruhi pengenalan Tuhan Daniel akan Tuhan. Kehidupan itu tidak mempengaruhi tujuan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Sekali lagi, intimidasi, keadaan, bahkan mungkin persaingan hebat itu tidak mempengaruhi kehidupan, dan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Daniel itu tetap terkenal. Bayangkan Daniel itu tinggal di negeri orang dengan raja yang berbeda-beda, tetapi Daniel itu tetap eksis. Dia tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan janjikan, maka janji Tuhan itu digenapkan dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 4,
kitab Daniel 6 ayat 3. Sederhana apa yang dimiliki oleh Daniel, dan sesungguhnya hari ini hal yang sama Tuhan taruh dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, maka apa yang dimiliki oleh Daniel ini sesungguhnya ada dalam diri kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Hanya ini kuncinya Daniel. Daniel dikatakan mempunyai roh yang luar biasa. Sekarang dalam diri kalian ada nggak roh yang luar biasa? Ada. Roh yang luar biasa itu adalah Roh Kudus dalam diri kita. Roh itulah yang memberikan Daniel hikmat. Roh itulah yang menuntun Daniel dan membuat Daniel memiliki kepintaran. Roh itulah yang menuntun Daniel sehingga Daniel memiliki akal budi. Roh itulah yang membuat Daniel memiliki karakter ilahi di tengah-tengah kehidupannya. Makanya dikatakan dalam firman ini, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Tetapi roh yang luar biasa ini ada bagian yang harus kita kerjakan dalam diri kita. Tuhan sudah taruh dalam diri ini. Iskandar roh yang luar biasa. Tapi kalau didiamkan, dia tidak mengerjakan apa yang dikatakan roh itu, maka roh itu tidak berperan dalam dirinya. Maka hidupnya tidak berdampak bagi orang lain. Bisa di gereja dia menyembah, tapi sesungguhnya dalam kehidupan real dia tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena roh itu tidak bekerja. Makanya kalau kita lihat kenapa Daniel yang memiliki roh yang luar biasa ini memiliki dampak atas banyak orang dalam hidupnya. Di dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, karena Daniel berketetapan hati. Apa arti berketetapan hati? Dia belajar menselaraskan hidupnya menurut firman. Bukan karena makanan itu, bukan. Daniel belajar menselaraskan hidupnya dengan firman. Ada pujian yang katakan, sekali Yesus selamanya. Ya, ini bukan hanya pujian. Artinya apa? Dalam segenap kehidupan kita, kalau sekali kita berkata, aku pengikut Yesus, maka dengan ketetapan hati kata-kata Yesus itu akan terngiang dalam diri kita. Mau kalian di sekolah, mau kalian sedang di kampus, mau kalian di tengah-tengah pekerjaan, mau di tengah-tengah rumah tanggamu, maka perkataan Yesus jangan pernah keluar dari hidup. Ini ketetapan hati. Dan Alkitab catat, siapapun yang menselaraskan hidupnya dengan firman, maka firman itu katakan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Coba buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama, di depan sudah ada. 2, 3 ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sederhana yang Tuhan ajarkan bagi kita. Mau gak kita baca firman? Tuhan, aku mau firman ini jadi dalam diriku. Tuhan, aku rindu supaya firman ini kuselaraskan dalam hidup. Walaupun mungkin gak cocok dengan telingaku, walaupun gak cocok dengan pikiranmu, aku kalahkan keinginanku supaya aku tunduk kepada firman. Sekali lagi, Alkitab catat, enggak jalan instan yang Tuhan tawarkan. Firman ini katakan kalau kita dengar firman, renungkan firman itu, kemudian selaraskan hidupmu menurut firman itu, sesuaikan hidupmu menurut firman itu, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi enggak ujuk-ujuk beruntung, enggak. Ujuk-ujuk berhasil, enggak. Tapi orang yang mampu menselaraskan
hanya di gereja. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup keseharian kita. Saya percaya setiap kita anak-anak muda di tempat ini suka baca firman. Ada yang nggak suka baca firman? Kalau siapa? Iya, ini suka baca firman. Sekarang nggak firman malah masuk Facebook ya, buat ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, mampukah kita selaraskan hidup dengan khotbah itu? Kalau nggak sama, maka itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Dan Alkitab catat kalau kita hanya mampu memperkatakan dan nggak berani melakukan, begitu ada masalah, kamu akan lumpuh dalam hidup. Firman itu bukan menjadi pembela dalam hidup. Makanya kenapa dikatakan Daniel memiliki ketetapan hati. Ketetapan hati itu iya dan iya, tidak ada lagi yang lain. Sekali firman, maka firman itu jadi dalam hidup. Tanpa itu kita akan lelah menjalani kehidupan. Tapi sekali lagi Daniel mengajarkan kepada kita, setiap kita hari ini, engkau memiliki roh yang luar biasa. Tapi roh yang luar biasa akan bekerja dalam hidupmu kalau engkau mampu menselaraskan dirimu dengan firman. Roh itu akan bekerja sesuai dengan perbuatan kita menurut firman, itu akan dibelanya. Kemudian yang kedua, Daniel ini adalah orang-orang yang selalu terhubung dengan Tuhan dalam hidupnya. Jadi terhubung dengan Tuhan bukan hanya di gereja. Terhubung dengan Tuhan dalam setiap detik nafas hidup kita, kita harus terhubung dengan Tuhan. Coba buka Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Di sini mungkin ayat 10-nya, naik satu lagi ke atas ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya percaya orang yang memuji Allahnya, maka dia akan mengevaluasi hidupnya. Itu orang yang memuji Tuhan. Tuhan, hari ini apakah dalam seluruh aktivitasku ini mendapat perkenanan enggak di hadapan Tuhan? Manusia bisa menyimpang. Kalau orang dunia tahu, katakan kalau api itu masih kecil mudah dipadamkan. Tapi kalau sudah besar, sulit untuk dipadamkan. Bahkan dia akan menunggu korban. Kenapa kita perlu memuji Tuhan saban hari? Pada saat kita memuji Tuhan, kita akan mengkoreksi hidup kita. Tuhan, apakah hari ini aku hidup mendapatkan perkenanan-Mu? Kalau ada sesuatu yang salah kita kerjakan, tinggal mohon ampun di hadapan Tuhan. Jadi nggak pernah berlarut dalam kehidupan ini masalah yang akan membebat kita. Alkitab katakan bahwa Daniel sekalipun dia mendapat kedudukan yang tinggi, bahkan endingnya Daniel ini memiliki kedudukan nomor 2 di bawah raja. Berarti posisinya sangat tinggi. Tapi dia masih punya waktu 3 kali sehari ia berlutut. Berlutut itu tanda dia berserah kepada Tuhan. Jalanmu lah yang terbaik dalam hidupku, bukan keakuannya. Kalau orang nggak mau berlutut, itu kepalanya yang di atas. Kalau orang yang berlutut, maka dia akan berserah kepada Tuhan. Kemudian berdoa yang menunjukkan bahwa apa yang dia impikan, apa yang dia rindukan, itu akan terhubung. Jadi antara keinginan kita dan janji Tuhan itu akan terhubung lewat doa. Pernah nggak kita komunikasikan keinginan kita kepada Tuhan? Semua kita pasti punya keinginan. Tapi pertanyaannya seberapa banyak kita terhubung dengan Tuhan. Dan indahnya Alkitab catat dia memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Ini penting dalam hidup. Jadi jangan dadakan. Jangan kalau ada masalah baru nyembah Tuhan. Yang parahnya lagi sudah dadakan, nyalahkan Tuhan lagi kan. Tuhan, kenapa kok aku nggak lulus? Kenapa Tuhan kok aku mengalami hal yang begini? Menyembah Tuhan, saya kalau beberapa hari yang lalu saya katakan kita nggak bisa sewaktu. Tuhan akan mengejar orang yang bertemu.
dia pasti akan memberkatinya karena Alkitab bilang. Nah kemudian hari ini apakah hal yang sama Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah Tuhan inginkan kalian menjadi generasi yang berdampak dalam kehidupan? Apakah Tuhan menginginkan kalian menjadi bintang dalam kehidupan? Iya, itulah yang Tuhan inginkan. Coba kita buka dalam Titus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dalam Titus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Perhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup anak-anak muda lewat firman ini. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, firman sekali lagi menginginkan jadilah teladan. Di sekolah jadilah teladan, di keluargamu jadilah teladan, di lingkunganmu jadilah teladan. Teladan itu akan terjadi ketika, sekali lagi di sini, perbuatan, perkataan. Apakah kita hidup menurut firman? Apakah kita mampu menjaga kekudusan? Itulah yang akan menuntun kita untuk menjadi teladan dalam kehidupan. Saya percaya orang yang menselamatkan hidupnya dengan firman, maka perbuatannya itu pasti akan cocok dengan apa yang Tuhan kehendaki. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kita, kita tahu itu adalah perkataan doa. Sehingga bukan kata-kata yang negatif yang akan keluar dari mulut bibir kita. Makanya Daniel tidak pernah menyalahkan rekan-rekannya ketika mereka merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup. Karena dia lebih percaya kepada apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia lebih mempercayai Allahnya daripada keadaan yang ada di sekeliling. Dan dia menselaraskan hidupnya dengan kebenaran firman. Itu sebabnya dia terus jaga kekudusan. Makanya begitu ditawarkan makanan-makanan raja, dia berani berkata tidak. Ke depan, sekali lagi dalam dunia yang semakin ketat persaingan, akan banyak tawaran-tawaran dunia. Apakah kita akan memilih tawaran dunia, ataukah kita akan memilih jalan Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita hidup mengikuti jalan Tuhan, sekali lagi walaupun dia tidak instan, tapi kemuliaan Tuhan yang akan memberkati hidup, akan mengangkatmu naik dan tetap menjadi berkat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita, bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami berdoa bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan sebuah janji bagi kami. Sesungguhnya Tuhan merindukan anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, menjadi generasi-generasi yang mendapatkan perkenanan Tuhan, menjadi generasi yang hidup menggenapkan apa yang Engkau firmankan dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mencurahkan roh yang luar biasa itu dalam kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Ingatkan mereka untuk senantiasa memiliki ketetapan hati Tuhan, menselaraskan hidup mereka menurut kebenaran firman. Sebab sesungguhnya firman-Mu mengingatkan dan memberikan sebuah garansi. Ketika anak-anak muda di tempat ini menselaraskan hidupnya dengan firman Tuhan, renungkan firman, dengarkan firman, lakukan firman dalam hidupmu, maka hidup mereka akan berhasil dan beruntung. Tuhan mengingatkan supaya roh yang luar biasa itu senantiasa boleh bekerja dalam kehidupan mereka. Anak-anak muda di tempat ini harus senantiasa terhubung dengan Tuhan, memiliki kesukaan membangun mesbah, supaya mereka boleh senantiasa boleh melihat apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Urapi anak-anak muda di tempat ini, Tuhan, sehingga Engkau lah yang senantiasa akan dimuliakan melalui kehidupan mereka.
Seperti Daniel, Tuhan pakai sejak masa mudanya, boleh menjadi berkat sehingga dalam situasi apapun dia tetap mampu menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Kami percaya urapan kasih dan hikmat-Mu turun dalam hidup anak-anak muda di tempat ini, karena Roh-Mu yang luar biasa yang bertaruh dalam diri mereka, yang memberikan mereka hikmat, yang membuat mereka memiliki kepintaran, kecerdasan, yang membuat anak-anak muda di tempat ini memiliki akal budi, yang membuat karakter mereka akan diselaraskan dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami